Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ceritanya. Cemburu buta sang demit. Sudut pandang narasumber, Rumi. Waktu itu di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD, di umurku yang ke-12 tahun. Aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit. Tapi sakitku bukan yang seperti gak bisa beraktivitas. Aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit gak full 1 tahun, cuma beberapa bulan aja. Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru. Oh iya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku. Itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Pada saat itu kami tinggal di rumah yang gak jauh dari rumah nenek dari ibuku, cuma beda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu, dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil, tingkat, yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur, tempat masak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga nggak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong atau luas banget karena nggak ada sekat. Di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter. Dekat kan? Makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang. Kami saat itu punya motor 1, jadi nggak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan, sekaligus bawa peralatan jualan. Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku. Selalu ada 1 orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh ya, saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat, karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya, mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu, keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini. Posisinya siang hari, cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi, belum ada yang istirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HP-ku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia bilang, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Iya," saut aku segera sambil cepet-cepet juga menoleh. Tapi gak ada siapapun. Karena aku bingung, aku tanya ke ibuku, "Bu, dengar gak tadi ada yang beli? Atau lihat gak?" Tanya aku ke ibu. "Enggak ah, gak ada orang." "Yang bener, tadi barusan ada yang pesen, Bu," kata aku yang akhirnya berdebat. "Gak usah aneh-aneh ah kamu, orang gak ada," kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut. Padahal aku cuma minta kejelasan aja, tapi memang lama-lama merinding.
Karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mata memandang. Yang aku dengar suaranya seperti banci. Karena suaranya ngebas tapi agak melengking. Akhirnya takut, aku yang memang gak ngeh, aku tetap buatkan kopi hitam itu. Betul aja, sampai sore kopi hitam itu gak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesen tadi bakal balik lagi. Semenjak itu aku sering sekali merasa diawasi. Tapi waktu saat di warung aja. Aku bingung. Tapi yang aku rasa, yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelebat juga aku melihat. Itu seorang perempuan biasa, rambutnya sebau, tapi kelihatannya nunduk. Mungkin main HP. Karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab, aku berusaha buat cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami jualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, ngajak dia jalan, dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu kakakku punya pacar, yang akhirnya Kak Utari gak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku, Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewat bucin. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami gak banyak ikut campur, paling cuma suka ngeledek aja. Oh iya, Kak Utari di sini sebetulnya udah gak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya. Tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami mempekerjakan PRT lagi. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya. PRT kami ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta, dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan, ibuku nyari kosan, dan akhirnya siang itu dapat. Cuma Mbak Uli belum tahu di mana kosannya. Niatnya nanti sore sepulang kerja, Kak Utari bakal antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung OTW, bonceng Mbak Uli pergi ke kosan. Tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya, yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya, sementara PRT-ku, Mbak Uli, kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku, sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek, sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang, didoakan dengan beberapa doa yang ujungnya gak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang, dia membacakan ayat kursi. Tapi Mbak Uli dengan medok Jawanya bilang, "Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit?" Kata Mbak Uli yang kesurupan. Jin yang ada di tubuhnya gak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut, termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama. Mbak Uli gak mengamuk-ngamuk, hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya gak mau disuruh keluar.
Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan. Sebetulnya mau dari jin ini apa? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa. Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin itu keluar dari tubuh Mbak Uli. Diteleponlah Mas Dewa yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor. Dan hari sudah menjelang malam atau maghrib saat itu. Karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Sembari menunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu berkata pada jin yang merasuki Mbak Uli, "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?" Kata orang pintar itu, "Saya suka sama Mas Dewa, berwibawa, baik. Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari." Kata jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh atau genit setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa. "Jadi kamu iri sama Utari?" Tanya orang pintar itu lagi. "Saya mau merasa jadi Utari yang disayangi Mas Dewa." Kata jin itu, "Kalau kamu mau jadi Utari, kenapa masuknya ke badannya Mbak Uli?" Kata orang pintar itu bingung. Yang kami juga sedari tadi bingung. "Saya maunya ikut Utari. Tapi kenapa saya kesini sih?" Kata jin tersebut. Intinya setelah diinterogasi panjang dan muter-muter, di situ aja jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli rencananya mau merasuki kakakku. Tapi pengakuan bapakku, ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur. Dan kakakku rajin ibadah 5 waktu. "Bapak, sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya kena angin ya Pak, jangan naik mobil." Kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya di situ aku yang disuruh pergi sama bapakku. "Anak perempuanmu yang satunya lagi Pak, yang harus pergi." "Yang ini gak usah." Kata orang pintar itu lagi ke bapakku. "Aku diminta tetap di sini saja karena aku gak begitu bermasalah." Setelah itu bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. "Mas, kok nggak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam." Kata jinnya. "Saya keluar kota, Dek." Kata Mas Dewa yang nggak kelihatan ketakutan. "Kan saya mau ketemu Mas Dewa, saya kangen." Kata jinnya sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-angguk. "Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya, mau ngajak ngopi, ayo," ajak jin tersebut. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku anggap itu cuma godaan saja dan gak pernah diiyakan karena kakakku sudah punya pacar. Sebetulnya dari tadi aku kaget, tapi di sini aku benar-benar makin kaget karena Mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Uli gak kenal Mas Dewa sama sekali, yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan. Ya, awalnya aku agak gak percaya soal kerasukan. "Saya mau pergi dulu, tolong jangan ganggu Utari lagi, kamu tolong balik lagi. Jangan ganggu kami ya, saya mohon Dek," ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli. Akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang membuat jinnya bebauan, meronta-ronta, marah-marah. Sudah dibaluri sedikit, tetap gak mau keluar. Dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir. Akhirnya mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahnya ke karpet, saking geramnya, orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut dan diperas supaya minyaknya keluar lagi. Dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah. Setelah sadar, Mbak Uli nampak seperti linglung.
Gak lama kemudian Mbak Uli sakit, yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya. Itu penyakit apa? Intinya ia selalu melamun, badannya yang semakin kurus. Gak jawab saat diajak bicara, pandangannya selalu kosong. Soal kakakku yang dibawa ke Cilandak itu, ia cuma menginap 2 hari. Setelah itu kakakku pulang, tapi memang gak ketemu dengan Mbak Uli. Karena kakakku ngekos dan kerja. Lagi pula kakakku diminta untuk gak nemuin Mbak Uli dulu. Karena Mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh, akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya. Dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja, dirawat keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Jawaban keluarganya Mbak Uli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku. Mbak Utar itu kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya. Begitu terus yang diceritakan Mbak Uli pada keluarganya. Mbak Uli gak kunjung sembuh, sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun gak kunjung sembuh. Kenapa gak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang gak mencukupi. Bapakku karena merasa tidak enak hati menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja untuk berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirimi uang untuk keperluan Mbak Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit, tepatnya di tahun 2014 Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon. Tapi sayangnya kabar sampai setelah Mbak Uli dimakamkan. Kami sangat-sangat berduka sampai terus terfikirkan di benak kami. Dan bapakku sempat tanya, apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan pada keluargaku? Kata orang tuanya, Mbak Uli terakhir menanyakan Kak Utari di mana. Itulah yang membuat kami syok. Karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu Kak Utari yang sedang ada di kosan sendirian, kami suruh pulang malam itu juga. Karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, singkat cerita, akhirnya kami melalui hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun dan kami mendapat pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku gak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi. Tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016, yang mana hotel itu sudah beroperasi. Dan orang tuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya masih staf di sana. Namanya Bang Indra. "Neng, kamu mondar-mandir aja dari tadi, gangguin aku kerja," katanya sambil meledek. "Dih, aku baru juga masuk bang. Tadi kamu nanya-nanya aku, ntar pergi lagi, ntar balik lagi. Bantuin kek, ngerecokin aja," kata Bang Indra. "Apa dah, gak jelas. Orang aku telat bang, harusnya aku masuk jam 7. Nih udah setengah 8 lewat," kataku. Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang, aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana dia langsung tarik aku untuk ngomong serius. Aku bingung. "Neng, jujur, kamu masuk shift apa?" tanya Bang Indra. "Pagi bang, jam 7 harusnya. Emang kenapa sih?" Di sini aku baru sadar, Bang Indra tadi pagi ngomong gak main-main. "Aku shift malam neng, jam 11. Subuh tadi aku lagi mau ambil barang di gudang depan musola lantai 3. Ada kamu di situ, duduk tempat kamu biasa duduk habis sholat. Nanyain ke aku, 'Bang, belum pulang? Bang, lagi ngerjain apa?' Gitu terus, mondar-mandir. Akhirnya aku tanya sama kamu, 'Loh kok kamu tumben udah datang subuh-subuh? Emang kamu shift jam berapa?' Tapi kamu jawab, 'Aku dari semalam bang nemenin kamu.'
Gimana aku kagak merinding? Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam. Sumpah bang, aku shift jam 7, mana ada anak magang boleh masuk shift malam. Tanya aja Kak Pipit tuh, dia shift bareng aku, dia malah tahu aku telat noh. Jelas aku yang buat Bang Indra udah gak bisa berkata-kata lagi. Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musola itu, dan kadang setelah sholat aku suka main HP di sana, ngobrol sama temanku di bangku itu. Aku akhirnya menyimpulkan jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini, karena ia sering mengamati kakakku dan aku. Karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu, jadinya akulah yang dikuntit. Kakakku juga cerita padaku dan keluargaku, sebelum kejadian kesurupannya almarhum Mbak Uli, ia seringkali diamati dan dikuntit sosok perempuan di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya, tapi seperti perempuan biasa, dengan ciri-ciri yang sama seperti yang aku lihat. Rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi, sebetulnya perempuan itu pakai baju putih nggak sih? Tapi kotor tanah, jadi warnanya krem terang kecoklatan. Orang pintar yang pernah ngobatin Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin itu seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku. Tapi jin itu sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan Kak Utari. Setelah kejadian itu semua, kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya waktu ia bekerja. Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang, dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupa. Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak, tapi aku masih positif thinking aja. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku, sebut saja namanya Salsa, saat itu umur 4 tahun, baru masuk PAUD. Aku seringkali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh ya, setelah kakakku menikah, kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku, cuma memakan waktu 15 atau 20 menit ke sana. Salsa sering sekali ngomong sendiri, tapi lama-lama aku merinding juga. Aku anggap aneh, karena Salsa selalu ngomong sendiri menghadap tempat yang gelap, dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku nggak tahan mau buang hajat, akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi pas aku selesai, Salsa nggak di situ lagi. Aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku, bicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya gelap gulita. Aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar. Karena ini sering sekali terjadi, apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya aja. Kakakku berinisiatif nanya sama anaknya, "Kakak kalau ngobrol sama siapa sih?" Tanya Kak Utari. Memang manggil anaknya dengan sebutan kakak. "Sama papa," jelas Salsa. "Temen Salsa kali, kok mama gak lihat? Papa kan lagi di Lampung kak." "Sama papa orang sama papa," kata Salsa. "Yang bener jawabnya, teman kamu kayak papa." Tanya kakakku bingung. "Enggak mama, itu papa. Tapi papa jalannya begini nih." Nyontohin jalan sambil membungkuk dengan bau agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebisaan. Itu yang dilihat Salsa ari-ari bapaknya, Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya, malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Jadi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil. Jelas nenekku. Aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian. Gimanapun pengalaman ini betul-betul aku ingat dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut ada ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang, tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku supaya kakakku suka sama Mas Dewa balik.
Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli. Ya bagaimanapun niat orang. Aku mau minta teman-teman tetap berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Esa. Aku mau meminta doa juga pada teman-teman untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.